Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Islamiati Tambuk Q1 A1 18148, kelas ITPD 2018, jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Halu Oleo. Dalam video kali ini, saya membuat untuk memenuhi UTS dari mata kuliah aplikasi bioteknologi pangan. Adapun materi yang ingin saya sampaikan, yang pertama itu contoh penggunaan bioteknologi konvensional atau tradisional di bidang pangan. Yang kedua, contoh penggunaan bioteknologi modern di bidang pangan. Yang ketiga, keunggulan bioteknologi di bidang pangan, baik bioteknologi konvensional atau tradisional maupun bioteknologi modern. Yang pertama itu contoh penggunaan bioteknologi konvensional atau tradisional di bidang pangan. Pangan yang saya ambil yaitu kimchi. Kimchi adalah makanan tradisional Korea, salah satu jenis asinan sayur hasil fermentasi yang diberi bumbu pedas. Kimchi juga digunakan sebagai bumbu sewaktu memasak sup kimchi, nasi goreng kimchi, dan berbagai masakan lain. Ciri-ciri dari kimchi yaitu mempunyai rasa asam yang kuat, sedikit pedas, dan tekstur sayurannya terasa renyah. Alat dan bahan pada fermentasi konvensional atau tradisional kimchi yaitu alat yang digunakan dalam pembuatan kimchi yaitu pisau baskom, sendok, dan wadah tertutup. Bahan yang digunakan untuk membuat kimchi atau acar yaitu bawang putih, sawi putih, bawang bombay, daun bawang, wijen, jahe, gula pasir, garam, bubuk cabai, dan kecap. Proses pembuatan kimchi. Yang pertama itu cuci bersih sawi putih, kemudian iris-iris seukuran 1 suapan, taburi dengan garam, kemudian remas-remas hingga seluruh bagian sawi terbumbu dengan baik. Diamkan sawi selama 1 jam agar layu, aduk kembali selama 30 menit. Setelah 1 jam, buang air yang dikeluarkan dari sawi dan cuci bersih. Tiriskan airnya sampai benar-benar kering. Yang keempat, campurkan semua bumbu dan aduk rata. Iris tipis-tipis daun bawang dan daun bombay. Kemudian campurkan dengan sawi putih dan semua bumbu yang ada. Yang kelima, jika rasa masih ada yang kurang, tambahkan garam. Proses fermentasi pada kimchi. Proses fermentasi kimchi atau acar dilakukan pada suhu ruang. Kenaikan suhu sampai batas tertentu menyebabkan aktivitas enzim turun. Sementara itu, jika suhu terlalu rendah, maka akan mengakibatkan aktivitas enzim menjadi lambat atau bahkan menyebabkan enzim menjadi tidak aktif. Proses pemberian garam pada sawi atau kubis sebelum dilakukan fermentasi bertujuan untuk mempersiapkan proses fermentasi agar terjadi proses fermentasi yang dikehendaki. Konsentrasi larutan garam akan menentukan jenis mikroba yang tumbuh dan akan menentukan flavor yang dihasilkan. Selama fermentasi, terjadi perubahan substrat dalam bahan dasar yang disebabkan oleh adanya aktivitas mikroorganisme. Mikroorganisme yang aktif selama proses fermentasi antara lain bakteri asam laktat yang akan membentuk asam laktat dan berfungsi sebagai pengawet. Bakteri Lactobacillus mesenteroides diakui sebagai mikroba yang sangat penting untuk memulai proses fermentasi. Pada fermentasi selanjutnya, bakteri asam laktat yang berperan adalah Lactobacillus brevis, Pediococcus cerevisiae, dan Lactobacillus plantarum. Penyimpanan sayuran seperti ini memungkinkan terjadinya pertumbuhan mikroorganisme. Pelaku fermentasi seperti bakteri asam laktat yang sebenarnya sudah ada pada bahan mentah untuk membuat kimchi. Selama proses fermentasi akan dihasilkan asam organik dan asam amino bebas yang memberikan cita rasa dan flavor unik pada kimchi. Asam organik akan dihasilkan dari pertumbuhan Lactobacillus selama fermentasi dan inkubasi atau ripening kimchi.
Akibat adanya perombakan gula sederhana pada sayuran kimchi menjadi asam laktat atau asam organik lain. Hasil ini menyebabkan peningkatan asam organik selama fermentasi kimchi akan diikuti dengan penurunan gula di dalamnya. Proses, kondisi, dan lama fermentasi merupakan faktor penting yang harus diperhatikan karena dapat mempengaruhi pH produk kimchi yang dihasilkan dan secara tidak langsung dapat mempengaruhi karakteristik sensoris atau rasa asam pada kimchi. Pada umumnya, pH optimum yang menghasilkan flavor optimal kimchi berada pada kisaran 4,2. Diagram alir pembuatan kimchi. Yang pertama itu sawi putih atau lobak putih, kemudian dipotong menjadi 2 atau 4 bagian. Selanjutnya penggaraman selama 4 sampai 6 jam, lalu pencucian sebanyak 3 kali. Setelah itu penirisan sawi putih atau lobak putih, kemudian pencampuran bawang putih, bawang bombay, jahe, kecap ikan, bubuk cabai, dan gula. Setelah itu dilakukan fermentasi. Manfaat mengkonsumsi kimchi. Konsumsi kimchi dapat memberikan manfaat bagi tubuh. Pasalnya, kuman, bakteri, atau kontaminasi yang mungkin terjadi akan hilang selama proses fermentasi sayuran ini. Manfaatnya yaitu sebagai makanan probiotik, melancarkan pencernaan, meningkatkan kekebalan tubuh, menjaga kesehatan mata, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan berat badan, dan menurunkan risiko kanker. Contoh penggunaan bioteknologi modern di bidang pangan yaitu jagung. Jagung di sini yaitu rekayasa genetik jagung. Sifat unggul tidak hanya didapatkan dari tanaman jagung itu sendiri, tetapi juga dari spesies lain sehingga dapat dihasilkan tanaman transgenik. Jagung Bacillus thuringiensis atau BT merupakan tanaman transgenik yang mempunyai ketahanan terhadap hama, di mana sifat ketahanan tersebut diperoleh dari bakteri Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis atau BT merupakan bakteri gram positif yang telah banyak digunakan dalam dunia pertanian sebagai pestisida hayati oleh petani yang aman selama 30 tahunan. Gen Bacillus thuringiensis atau BT diisolasi dari bakteri tanah Bacillus thuringiensis yang telah digunakan petani di negara maju sebagai pestisida hayati sejak puluhan tahun yang lalu. Bacillus thuringiensis menghasilkan protein kristal Bacillus thuringiensis atau kristal protein yang merupakan protein endotoksin yang bersifat racun bagi serangga. Namun, protein endotoksin yang dihasilkan oleh Bacillus thuringiensis tidak melakukan pengikatan pada permukaan pencernaan sel mamalia. Karena itu hewan ternak dan manusia tahan terhadap protein tersebut. Keunggulan bioteknologi konvensional dan modern di bidang pangan. Yang pertama itu keunggulan bioteknologi konvensional atau tradisional di bidang pangan yaitu pertama, relatif mudah untuk dilakukan, biaya produksi murah, teknologi atau peralatan yang digunakan relatif sederhana, tidak memiliki dampak negatif dalam jangka panjang, dapat mengembangkan kandungan gizi dari makanan dan minuman, dan menghasilkan sumber makanan baru. Keunggulan bioteknologi modern di bidang pangan yaitu perbaikan sifat genetik dilakukan secara terarah, dapat mengatasi kendala ketidaksesuaian genetik, hasil dapat diperhitungkan, dapat menghasilkan jasad baru dengan sifat baru yang tidak ada pada jasad alami, dapat memperpendek jangka waktu pengembangan jalur jasad tanaman baru, dapat meningkatkan kualitas dan mengatasi kendala alam dalam sistem budidaya tanaman, dan memanfaatkan mikroorganisme yang telah dilakukan rekayasa genetik dalam proses fermentasi dapat menghasilkan produk makanan yang inovatif. Demikianlah video kali ini, mohon dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.